Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal awwal bila ibtida' wal akhir bila intiha'. Wassalatu wassalamu ala kutubil anbiya'i wal awliya' imami ala safa wal wafa rahmatan wa shifa likulli siqami wa jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bih wa bi'ulumih fid darain sya'ulillahi lahumul fatihah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para tuan-tuan guru yang hadir di pagi hari ini, bersyukur kepada Allah SWT kita masih diberi oleh Allah sehat, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan kita hadir di majelis yang mulia. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita dimuliakan oleh Allah. Allah panjang umurkan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa guru-guru kita, dosa saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan kita kumpul dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita yang hadir semuanya akan dapat syafaat daripadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita niat i'tikaf dulu ya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Saya aku nuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Qala Abdullah al-Alawi al-Haddad wa la tuksiril iltifata wa anta tamshi. Halaman 104. Wa la tuksiril iltifata, jangan kamu banyak iltifat. Iltifat ini banyak menoleh, banyak memandang ke kiri ke kanan. Ya, wa anta tamshi, sementara engkau sedang berjalan. Nah, ini adab ini ya. Jadi kalau kita sedang berjalan tuh jangan mandang ke kanan, mandang ke kiri, lurus saja. Khawatirnya nanti tutumbur. Ya, apalagi bawa mobil, apalagi bawa motor. Nengok kanan, nengok kiri, bisa tabrakan. Ya, jadi jauh-jauh hari ya, beliau ini sudah mengingatkan kita jangan menoleh ke kanan ke kiri. Wa anta tamshi, sementara engkau sedang berjalan. Walaupun pemandangan kanan kiri elok, tetap kita jalan terus ya. Apalagi di akhir zaman ini pandangan kanan kiri elok semualah ya, tidak ada dipandang wayah, dipandang juga susah ya.
Jadi beliau mengingatkan dengan kita kalau berjangan jangan banyak menoleh-noleh, kecuali kawan manggil ngajak singgah lain masalah ya dah. Ini kawan manggil lidah, negur lidah, jalan terus be. Apalagi kata beliau wala taqifi tarikika al-mujarradi al-huduli, jangan kamu berhenti ya, jangan kamu berhenti di mana fi tarikika, di jalanmu, apalagi kita jalan tengah jangan berhenti li mujarradil fuduli, karena semata-mata merasa memiliki keutamaan. Oh, saya tuan guru nih, saya orang alim nih ya, nengokkan ke orang ke kanan kiri, tidak boleh ya. Saya masih ingat dulu orang tua-tua kita dulu tuh jalan di seberang tuh nunduk nanti ya, tidak ada rasa hebat dada, rasa alim dada, padahal alim itu yang hebatnya ya. Ustadz Faruk nih tahu nih, Ustadz Faruk nih, saya dulu suka dengan anak Tuan Guru Saman tuh, Nizam tuh ya. Jadi dulu saya kalau lebaran tuh jarang pulang ya, saya ke seberang ya. Itu lebaran di tempat almarhum al-alim al-alama Tuan Guru Saman Mudir, Masya Allah rami orang ke rumah beliau tuh ya. Beliau tuh suka jamu orang ya, beliau tuh suka jamu orang, al-alim al-alama ya, luar biasa alim, suka jamu orang beliau ya. Wa kana ala salatu wassalam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya, apabila Nabi berjalan, yataqallau maka beliau berjalan ka'annama, seperti yanhattu min sababin. Jadi beliau itu kalau dia berjalan seperti berjalan turun dari atas, ka'annama yanhattu min sababin, seakan-akan beliau meluncur turun dari tempat yang tinggi. Jadi agak cepat dikit beliau, makanya ulama-ulama dulu mohon maaf jalannya agak cepat dikit. Rupanya ada dalilnya Pak ya, ada dalil ya, tidak mau dia mandang kanan kiri tidak ya, apalagi sambil merokok ya. Dulu lah ulama-ulama dulu ya, luar biasa ya. Wa idza nudiya, apabila ya, wa idza nudiya, apabila Nabi dipanggil, min waraihi, dari arah belakang beliau. Wara itu belakang. Jadi ada orang yang manggil beliau dari arah belakang. Bagaimana sikap beliau? Ini adab ini. Waqafa, beliau berhenti ya, cuman walam yaltafit, namun beliau tidak menoleh. Ada kawan manggil dari belakang ya, adabnya gimana? Berhenti, cuman satu, walam yaltafit, jangan menoleh ke belakang. Jadi stop ya dulu ya, biar orang yang belakang tadi maju ke depan. Apa ceritanya? Begitu adabnya ya. Tapi kita ini susah nih model gini nih enggak. Biasanya kalau kalian manggil tuh cepat lagi, apalagi ngajak ngopi ya. Ya. Jauh nih kan kita nih dari adabnya enggak. Makanya orang dulu tuh berkah,
walaupun ilmunya sedikit tapi berkah. Kenapa? Karena adab. Zikir juga kalau adabnya ada, insya Allah berkah. Ngaji saja kalau adabnya ada, berkah. Ya. Jadi kunci daripada amaliyah ini adab. Ya. Adab itu penting ya. Adab itu masuk masjid, apa adabnya? Masuk rumah, apa adabnya? Keluar rumah, apa adabnya? Mau tidur, apa adabnya? Bangun tidur, apa adabnya? Itu. Maka keberkahan itu ya disebabkan karena adab tadi. Ya, jadi kalau kita ingin berkah, banyaki adabnya. Ya, adabnya. Sudah kemarin kita bahas ya. Jadi kalau Nabi dipanggil dari arah belakang, beliau waqafa, berhenti. Wa alaika, mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, kata beliau, iza jalasta bitahaffuzi 'alal auratika, apabila kamu duduk ya, apabila kamu duduk bitahaffuzi, peliharalah apa yang dipelihara, ala auratika, auratmu. Nah, ini adabnya nih. Ya, jadi kalau kita duduk jaga aurat kita. Karena aurat ini dosa ini. Apalagi nampakkan aurat. Dosa itu. Ini luar biasa beliau. Duduk pun jaga aurat. Apalagi berjalan. Ya, duduk pun jaga aurat. Tidak mau sembarangan ya, tidak mau sembarangan. Wajlis mustaqbilan lil qiblah. Coba lihat nih, luar biasa nih ya beliau nih ya. Wajlis mustaqbilan lil qiblah, duduklah dengan posisi menghadap kiblat. Ya, jadi kalau kita duduk di mana saja dalam majelis itu, posisi kita ngadap kiblat. Kecuali memang kondisi majelisnya seperti itu, lain masalah. Ya. Makanya majelis saya itu seperti masjid. Ya, oleh mursyid saya Romo Kiai Khalwani, ya, itu dibikinnya musalla. Dia bilang, saya guru, saya kan istilah pendopo kan. Pendopo ini kan orang yang haid bisa, ya. Jadi kata beliau, kalau bisa bikin musalla. Saya jawab insya Allah, saya bilang. Ya, kalau mau musalla ini kan susah, ya. Orang yang bersih, orang yang tidak bersih kan tidak bisa. Ya, tapi kalau pendopo itu semuanya bisa. Ya, tidak beruduk pun tidak apa-apa, tidur pun tidak apa-apa. Apalagi ahli hisab. Ya. Wajlis mustaqbilal qiblah, duduklah dengan posisi menghadap kiblat. Coba lihat, ala hayhatil khusyuk, dengan sikap khusyuk. Apalagi ngaji, apalagi majlis taklim, ya, itu khusyuk menghadap kiblat. Wal waqari, dan tenang. Ya, ini ada duduk di majelis gelisah, ya, tapi di warung kopi tidak pula gelisah. Ya, kaki angkat kanan, kaki angkat kiri, macam ada sesuatu lah. Ya, bentar-bentar keluar masuk lagi, bentar-bentar keluar masuk lagi, macam tidak tahan ya. Tapi warung kopi 5 jam tahan. Ya, nah, ini adab nih ya, adab. Beliau biasa beliau. Jadi kalau kita duduk, pertama jaga aurat kita. Ya. Ini yang kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Kadang-kadang kita duduk basing, buka baju langsung. Kain pakai kain lah, cuman kain itu disikapnya. Apa ya kan? Kemudian duduk tidak menghadap ke musik kiblat. Maka sebagian ulama menghunjurkan batis ngadap kiblat itu kurang bagus.
yang menghancurkan bahasa Banjar pula. Bahasa Jambi ini apa? Hah? Apa? Melonjor. Nah, ya. Bahasa Banjarnya menghunjur. Kurang lebih lah ya dah. Ya. Tidak ada sembahyang juga kami guru dak katanya. Betul lah tidak sembahyang. Ya. Cuman dah elok ya. Salah tidak lah. Cuman dah elok. Kita ini bicara adab ya, bukan bicara fikih. Kalau fikih lain lagi, haram, makruh, mubah, sunat, wajib, itu fikih. Kalau adab ini di atas fikih lagi. Ya. Kalau tasawuf ini di atas fikih, adab ini di atas fikih. Ya. Makanya kalau orang ahli fikih itu gawinya nyalakan orang. Haram. Itu ya, kalau tasawuf tidak. Ada hikmah di balik sesuatu, itu tasawuf. Ya, makanya orang tasawuf itu duduk dia ingat Allah. Kalau orang fikih duduk ini haram atau wajib nih, haram atau wajib. Kalau orang tauhid lain lagi. Ya. Wala tuksiril itraba, coba lihat, jangan kamu banyak bergoyang-goyang. Wa taharruka, bergerak-gerak. Wal qiyama, jangan banyak berdiri. Min majlisika, dalam tempat dudukmu. Ada dia nih adabnya nih. Ya, jadi jangan banyak bergoyang-goyang, banyak bergerak-gerak, jangan banyak berdiri di tempat dudukmu. Kecuali ada uzur. Ya, ingin buang air besar, ingin buang air kecil, ada masalah. Wa iyyaka wal iksara minal haqqi. Hati-hati kata beliau, hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat. Ya, wal iksara, jangan kamu banyak minal haqqi, ini mohon maaf ya, menggaruk-garuk. Bahasa Jambi ini apa? Garuk-garuk juga ada. Padahal tidak ada gatal, digaruk-garuk. Kalau gatal wajar lah kan, ini tidak ada gatal. Ya, ini adab ya. Watam titi, menjulurkan kaki, ya kan ada nih. Watam titi, menjulurkan kaki. Watajasyi, bersendawa. Apa bersendawa itu? Apa? Bersendawa lah ya. Saya bahasa Indonesia nih kurang paham tuh. Saya pahamnya bahasa Banjar. Bersendawa ya. Watasawubi, dan menguap. Fi wujud nas, di hadapan orang-orang banyak. Ini adab ya. Jangan banyak garuk-garuk ya, atau julurkan kaki, bersendawa, menguap di hadapan orang banyak. Wa iza akhadzaka tasawub, apabila engkau ingin menguap, ya fadha' yadakal yusra, letakkan tangan kirimu ala fika, di mulutmu. Nah, jadi kalau nak nguap, jangan dilepaskan. Ya, jangan dilepaskan. Ya, kita ini fitrah lah manusia ya. Nah, kadang-kadang nguap ya. Yang tidak pernah nguap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalat tidak ada. Lalat tidak pernah datang ke Nabi itu. Jangankan Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah dihinggapi lalat. Luar biasa. Saking bersihnya batinnya dan zahirnya. Lalat ini kan akan datang kepada orang yang tidak bersih atau bau. Jangankan Rasulullah, cicit beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, dari sebelah ayah keturunan Sayyidina Hasan, dari sebelah ibu keturunan Sayyidina Husain. Ayah Syekh Abdul Qadirnya namanya Abu Saleh Al-Janki.
Ibunya nama Syarifah Aminah. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani itu Hasan Husin. Syekh Abdul Qadir ini Al-Hasani Al-Husain. Luar biasa. Tariqahnya Qadriyah wa Naqsyabandiyah. Tidak pernah nguap. Ya. Lalat pun tidak ada. Jadi ditanya kepada Syekh, kenapa lalat tidak mau hadir? Bagaimana bisa hadir lalat dengan saya? Saya tidak ada salah, saya tidak ada najis, saya tidak ada kotor. Ya. Luar biasa. Wa iya wa kasratad dhahki, berhati-hatilah kamu jangan banyak tertawa. Tidak bagus pula. Ya. Fa innahu yumitul qalba, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Oh, kalau gitu tidak boleh tertawa, bukan tidak boleh, jangan banyak. Ya, Nabi kan pernah juga ada nenek-nenek nanya dengan Nabi, ya Rasul, ya kami ini masuk dalam surga tak? Kata Nabi, mohon maaf nek, nenek-nenek tidak ada dalam surga. Nangis nenek tadi. Padahal kami salat ya Rasulullah, kami baca Quran ya Rasulullah, kami tahajud, kami puasa. Betul kata Nabi, nenek-nenek tidak ada dalam surga. Cuman nanti kalau nenek-nenek dalam surga diawet mudakan oleh Allah. Senyum nenek tadi, ya kan? Jadi Nabi itu berkelakar juga. Dengan Sayyidina Ali juga gitu. Satu saat makan dengan Sayyidina Ali, ya, kurma 5 biji, 5 biji. Sayyidina Ali 5, Rasulullah 5. Ya, habis makan Rasulullah kurma tadi, biji yang taruh kepada Sayyidina Ali. Habis makan biji yang tadi taruh Sayyidina Ali. Sudah selesai kata Nabi, li bala ya Rasulullah. Tamaknya kau makan kali sampai 10 kurma kau makan, tengok aku. Tidak ada kata. Senyum Ali. Nah, Rasulullah 5, kok saya 10? Senyum Sayyidina, ya Rasulullah, ya walaupun saya banyak makan tapi bijinya masih ada, tapi engkau ya Rasulullah makan kurma dengan biji-bijinya. Senyum Rasulullah. Apa kata Nabi? Pukul dada, pegang dada apa? Punggung Ali. Bala ya Ali, hebat kau Ali. Bagaimana Bu nak cari menantu, cari yang hebat. Ya. Ali itu kan miftahul ilmi, kuncinya ilmu. Gudangnya ilmu Rasulullah. Kuncinya ilmu itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cocoklah Ali jadi menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman Ali kasihan Pak, miskin. Ali miskin Pak, kasihan Ali. Tapi karena Allah menyuruh Rasulullah ngambil menantu adalah Sayyidina Ali. Padahal banyak saudara-saudara kaya itu ingin melamar Sayyidina Ali, ini melamar Fatimah, ya, tapi Allah menyuruh ngambil Sayyidina Ali. Kalau kita mana ada cari menantu miskin, ya, siapa menantu miskin, guru ngaji pula. Wala taqum fi majlisika, jangan kamu berdiri dari tempat dudukmu. Ini adabnya luar biasa ya Abdullah Alawiyul Haddad min awliyaillah. Hatta taqula subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini yang sering saya dengar dari orang tua-tua kita dulu, ya. Jadi jangan kamu berdiri sehingga kamu mengucapkan subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Biasanya ini dibaca kami setelah habis ta'lim. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan ketika majlis itu selesai dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama dia baca salawat.
Mau duduk baca salawat, bangun duduk daripada mau tegak juga baca salawat. Ya. Bolehlah dua-duanya boleh. Faqad warada anna man qala dzalika, sungguh telah diriwayatkan anna man qala dzalika, siapa orang yang mengucapkan kalimat tersebut di atas, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kata beliau? Ghufira lahu ma kana fi majlis, ya, maka diampunkan kepadanya sesuatu dosa yang telah terjadi di dalam majlis tadi. Mungkin dalam majlis ada riba, mungkin dalam majlis ada fitnah, mungkin ada dalam majlis, mohon maaf, ada hasad, ya, berkat membaca subhanakallah ila akhir, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masa saya ingat nih almarhum Al-Alim, ya, tuan guru kita Kiai Arifin Ilham, ya. Saya ingat ya, beliau kalau sudah selesai dia baca ini subhanakallah dengan suara serak-serak beliau tuh, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu. Wa iza aradta nauma, apabila kamu hendak tidur. Tadi berjalan sudah, duduk sudah, sekarang tidur pula. Wa iza aradta nauma, apabila kamu hendak tidur, fattaji ala janbik al-man, maka baringlah di atas lambungmu yang kanan. Maka orang yang kalau tidur sama seperti Rasul, mohon maaf, jarang kena penyakit jantung, karena jantung sebelah kiri, ya. Maka kita tidur sebelah kanan, yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustaqbilan qiblah, dengan posisi menghadap kiblat. Kiblat di mana? Sana. Ya. Kiblat mana? Sana. Sama seperti ini, mohon maaf, sama seperti kita dimasukkan ke liang lahat. Itulah posisi kita tidur. Filosofisnya seakan-akan kita mengakhiri hayat hidup kita. Makanya disunahkan kita berwudu, disunahkan sembahyang sunat witir, ya. Sebagian ulama sembahyang sunat taubah, baru tidur. Ini pernah saya sampaikan, Bu, ya, 3 surah jangan tinggalkan tiap malam. Surah Yasin, surah Waqiah, surah Tabarak. Ya, Yasin, Waqiah, Tabarak. Yasin, Waqiah, Tabarak. Ya, tapi kalau bisa 5, Ar-Rahman tambah Al-Fat. Inna fatahna laka fathan mubina. Insyaallah hajat kita dijabah Allah. Ya, kalau Ar-Rahman insyaallah penerang hati anak-anak kita itu, ya. Kecuali hari Jumat atau malam Jumat, Kahfi, Sajadah, Ar-Ra'du atau Ad-Dukhan. Malam Jumat tambah 3, Kahfi, Sajadah, Ad-Dukhan, ya, atau Ar-Ra'du. Taiban min jami'il dzunub, kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada segala dosa. Ya. Zunub ini jamak daripada zanbun, zanbani, zunub, ya. Jamak taksir. Aziman ala qiyamil lail, sebagai cita-cita untuk bangun malam hari. Makanya kita ini disunahkan cepat tidur, ya. Makanya ulama-ulama kita dulu jam 9 itu sudah tidur. Rupanya dalam kesehatan betul itu. Tidak boleh tidur lewat jam 11 ke atas, ya. Imun kita tidak kuat, fisik kita nanti tidak bisa, dan sulit bangun malam. Tapi kita disunahkan tidur agak cepat, makanya jam 2, jam 3 bisa bangun.
Kita ini tidak bisa lagi Pak, mohon maaf ya, tua-tua ini tidak bisa lagi tidur 8 jam, 9 jam itu tidak bisa lagi. Ya, 7 jam, 8 jam ini tidak bisa lagi. Yang tua-tua ini. Ya. Kita ini paling-paling maksimal tidur 5 jam. Ya. Jadi kalau kita tidur cuma 4 jam, 5 jam ya sudahlah. Jangan lagi kemana-mana. Pak dokter, saya kurang tidur. Maksimalnya 7-8 jam. Itu ukuran anak muda ya. Yang modelan tua-tua ini tidak bisa Pak. 4 jam itulah terbangun ya enggak? Kalau sudah terbangun tuh payahlah tidur, jangan dipaksakan tidur. Artinya apa? Allah mengingatkan kita untuk bangun malam, dan itu anugerah ya, karena tidak semua orang bisa bangun malam. Dan tradisi bangun malam itu tradisi minas shalihin, tradisi orang-orang saleh. Qailan bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismikal arfa'uhu faghfir li zanbi Allahumma qini 'adzabak yauma tajma'u ibadak. Ini bacaannya Pak ya. Ini bacaannya kalau kita tidur ya. Lalu yang kita ucapkan bismikallahumma rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu ya, dengan menyebut asmamu ya Allah, wahai Tuhan saya meletakkan lambung saya, ini lambung ya, wada'tu janbi meletakkan lambungku, wa bismika dengan asmamu, arfa'hu aku muliakan ya, aku mengangkat lambungku, faghfirli ampunkan saya, zanbi dosa-dosa saya, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, ya qini azab lindungi daripada siksamu, yauma tajma'u ibadak yang pada hari itu ya pada hari engkau mengampunkan para hamba-hambamu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali ya, ini 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali ya. Tapi ini bagus juga ibu-ibu dibaca ketika kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru tambah ini astaghfirullahalazim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum atubu ilaih. Bagus. Kemudian baca lagi subhanallah subhanallah 3 kayak kita sembahyang Pak ya. Tadi kan 3 ada subhanallah 3 alhamdulillah 3 Allah Akbar 3. Nah tidur juga begitu. Ini dalilnya nih Pak ya, ini dalilnya nih, tidak ada dalam kitab lain Pak. Ini dalilnya nih ya, maka saya ingat orang tua-tua dulu ya, mau tidur baca subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar 3 ya. Wallahu Akbar arba'an wa salasina. Tapi ketika Allah Akbar dia baca 34. Jadi jumlahnya 100. Luar biasa nih Pak. Di garis bawahi ya, di garis bawah itu dalilnya. Nanti kalau orang nak minta, itu dalilnya tuh. Subhanallah 3, alhamdulillah 3, Allahu Akbar 34. Jadi jumlahnya 100. Tapi di awal itu dengan bismillah 21 kali. Kemarin saya sampaikan enggak? Ya kan? Orang dalam kubur itu pernah bilang, ana baitun, saya satu rumah yang di dalam kubur itu banyaklah binatang-binatang. Ya. Lalu kata kubur, fad'u obatilah bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika orang dalam kubur ada kalajengking, ada ular segala macam, racunnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalajengking tidak bisa gigit ya, termasuk tidur 21 kali tidur bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Kalau minum ini lain lagi, sekali minum bismillah, 2 kali minum bismillahirrahman, 3 kali minum bismillahirrahmanirrahim, begitu. Untung ngaus juga.
Tidak langsung praktek ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak muda lain lagi, yalah, mana elok lah dah. Ya. Ini dalilnya Pak ya, ini dalilnya. Ya. Bagusnya memang begitu, Bismillah satu kali, baru ini, ya, Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, baru ayat kursi, baru Qul Kafirun. Kuliah kafirun tampil begini nih. Kuliah yal kafirun la budu mata budun wala antum abiduna ma'abud wala na'budu ma'abatum wala antum abiduna ma'abunakum dinukum waliyadin. Mengkasatkan rumah kita dibakar. Ya. Tapi ibu kalau nanti malam bilang dulu dengan laki. Jangan cim-cim korang. Nah, lain kok. Pasti ngaji dengan guru tuh, tak jelas kan. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kalau lah nanti ibu malam cem-cem sini, laki ni, nah, lain nampak. Siapalah guru ibu ni? Walin naumi askarun ghairu hadhihi fala taghful anha wala tanam illa ala tahara. Dan untuk tidur memiliki beberapa zikir selain zikir yang di atas tadi. Ya. Selain zikir yang di atas boleh ditambah zikir yang lain. Fala taghful anha. Jangan kamu lalai daripada berzikir. Maka perintah zikir ini perintah Al-Qur'an, perintah hadis, perintah Nabi. Jadi kalau orang alergi dengan berzikir susah. Ya. Ada zikir yang sifatnya ammah, ada zikir sifatnya khususiyah atau khassah. Kalau zikir ammah ya biasa di masjid ini. Habis sembahyang astagfirullahaladzim 3 kali, la ilallah 10 kali, Allah ma'ajirna 7 kali. Ya, sering saya ulang-ulang tuh ya, jangan kurang Allah ma'ajirna itu 7 kali itu. Ya, ya Allah hindarkan kami api neraka. Api neraka itu 7 Pak. 7 pintu neraka itu 7. Pintu surga 8, maka la ilallah itu 10 kali, 8 pintu surga, 9 syafaat Nabi, 10 hidayah Allah. Ini cuma bisa para ulama menjelaskannya. Ya, ulama-ulama kita dulu tidak mau kurang la ilallah subuh dengan maghrib, subuh dengan maghrib. Kalau zuhur tidak ada, istighfar 3 kali langsung Allah mantas salam wa minkas salam wa alaika da'us salam. Itu banyak diajarkan dalam kitab-kitab kita. Ya. Itu jangan diganti-ganti lagi itu. Allah ma'ajirna itu 7. Ya Allah hindarkan kami dari api neraka. 7. Kalau bapak ibu baca 4, masih nunggu masih 3 lagi. Ya kan? Ada tuh Allah ma'ajirna 3 cuma dibaca. Masih ada 4 pintu lagi. Betul lah ulama itu ya. Jadi jangan kurang-kurang ya. Kalau zikir nih Pak, itu apalagi zikir khassah, itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu namanya zikir khassah. Kayak tariqah kami 165, zikir zaharnya itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau zikir khafinya bisa 10.000. Ya, itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Beda dengan zikir ammah. Zikir ammah itu seperti biasa ya. Nah, coba lihat. Walin naumi askaru ala hadhi fala taqbunha wala tanam ila ala tahari. Maka jangan kamu lalai berzikir. Apalagi wala tanam, jangan kamu tidur illa ala taharatin, kecuali dalam kondisi suci. Ya. Jadi kalau mau tidur tuh berwudu dulu. Ya, kalau sudah duduk baru tidur. Kalau istri ngentuk kita, batal tak? Batal. Mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau ibu tidur dalam keadaan berwudu, suami nyentuh, jangan ibu lari. Sentuh juga. Kalau ibu lari, ibu dosa.
Maksud saya, maksud ulama kita ini, berudu itu yang disunahkan. Berudu itu yang disunahkan. Ngaji ini berudu. Ya. Sowan dengan orang alim berudu. Duduk di majelis ilmi berudu. Ya. Sebagian ulama, mohon maaf, ngajar-ngajar seperti kami ngajar mahasiswa itu berudu. Cuman dosennya berudu, mahasiswanya tidak. Ya kan? Termasuk suan-suan tuh. Jadi yang dimaksud dalam pelajaran kita ini, ya, sunnah berudunya itu. Adapun tidur nanti istrinya, suami nyentuh istrinya, batal lah. Jangan berudu lagi, sudahlah. Kalau berudu lagi dah habis-habis. Ya. Yang dimaksudkan sini sunnah berudu, begitu. Kalau ibu ngelak, berdosa ibu. Ya, kalau suami megang, pegang juga. Wal ya'khuzkan nauma anta ala dzikrillah, dan hendaklah tidur merenggut dirimu saat kamu dalam berkondisi berzikir kepada Allah, seakan-akan. Makanya dulu ada orang tidur, mohon maaf, matanya tidur, hatinya tidak tidur. Siapa dia? Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i diundang oleh muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Datang Imam Syafi'i. Ketika malam hari Imam Ahmad sembahyang ratusan rakaat. Imam Syafi'i tidur. Imam Ahmad nanya, murid anak Imam Ahmad nanya dengan ayahnya, ya, itu guru ayah tuh katanya alim, hebat, kok malam tidur? Mana ada kiai malam tidur? Senyum Imam Ahmad, sudahlah jangan banyak, itu guru saya tuh alim dia. Dan besok pagi anaknya tanya, Tuan Guru boleh tidak saya tanya? Ya boleh. Tadi malam ayah saya sampai ratusan ke sembahyang. Tuan Guru tidur. Senyum Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, betul ayah engkau ini orang ahli ibadah. Saya tadi bukan tidur, mata saya memang tertutup, tapi hati saya menulis 3 pan ilmu, 3 pasal ilmu yang saya tulis, dan itu lebih hebat daripada sembahyang sunnah. Baru anak muridnya, hebat ya ayah, guru ayah itu memang hebat lah. Tapi Imam Syafi'i bukan. Kalau gitu ini selesailah, tidur nih anak. Ya. Wala tata'awwadin nauma ala furashina. Coba jangan kamu membiasakan diri tidur di atas ranjang yang empuk. Aduh. Ini model gini nih balik model pondok pesantren lagi lah nih. Ada boleh pesantren tadi kayak kalau kami tikar lampit, tahu tak tikar lampit? Ibu-ibu tahu tak tikar lampit? Yang kalau tidur tuh bebekas. Yang dari rotan tuh, tahu tak? Tikar lampit yang dari rotan tuh, itu biasa dari Kalimantan tuh, jualnya tuh. Nah, kalau tidur bebekas tak? Itu namanya tikar lampit tuh. Ya. Jadi kalau beliau menyarankan sini, wala tata'awwadin nauma ala fursil wati'ah. Jangan kamu biasakan diri tidur di atas ranjang yang empuk. Ini saya balik cerita tadi. Apa kata bumi? Saya ini tempatnya tidurnya orang. Sebelah kanan tanah, sebelah kiri tanah, depan tanah, belakang tanah, di atas tanah. Lalu apa tempat tidurnya yang paling bagus? Permadani yang paling bagus? Kata kubur, al-amalu saleh. Amal yang saleh. Amal saleh itulah tempat permadani kita nanti. Ya. Bolehlah kita dikubur di tanah. Tapi kalau kita suka mengamalkan amal-amal saleh, nanti seperti kita dikasih permadani. Sama seperti ini nih. Wayad'u dulu masih ingat di kampung, di pondok. Kata kiai itu bantalnya tuh apa namanya, kelapo. Kelapo tuh bantalnya tuh. Jangan bantal tidur. Kelapo tuh kalau tegini bangun enggak? Bangun kan?
Tapi kalau apa ya, namanya kasur atau bantal biasa ada bangun-bangun tuh. Makanya dulu tuh diingatkan ya kalau bisa tidur itu apa, kelabu tuh ha. Nah, jadi ketika gini kita bangun. Ya. Cuman dulu kami pakaian jam 3 tuh ada yang bangunkan di asrama tuh. Ya, kum pakai betul pakaian. Pakai rotan ya. Setiap kamar tuh bangunkan kum gitu. Ya, bangun gitu. Ya. Jadi tradisi bangun apa malam apa namanya tuh di bulan puasa itu apa namanya sahuran ya, sahuran tradisi pondok pesantren itu kum sahur nah, gitu ya. Fa yad'u kadzalika ila kasrin naum ya. Kenapa? Karena hal itu akan mendorongmu kepada banyak tidur. Ya, ranjang nyampu, elok pula, asi pula, banyak tidur lah. Wa tarkil qiyam, dan meninggalkan bangun bil laili, di malam hari untuk beribadah. Wa ya'zumu husnuka, ya, karena akan besar kesedihanmu. Wa tahassaruka, dan merasa rugi dirimu. Iza ra'aita, apabila engkau melihat suatu ganjaran ma'adallah, yang telah Allah persiapkan lil qa'imin, bagi orang yang bangun malam. Begitu hebatnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang bangun malam. Tapi karena kita tertidur, kita dianggap orang-orang yang khasrun, orang-orang yang rugi. Jadi kalau ditanya siapa orang yang rugi itu, kalau melihat daripada perkataan beliau ini, orang-orang yang naum ketika malam hari, itulah orang yang rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat saya buka dalam satu makalah. Ya. Farrijalu salasatun. Laki-laki itu ada 3. Farajulun kal ghidai la yusta'anahu. Ada orang seperti makanan yang selalu dibutuhkan. Ini karakter nih ya, ada karakter. Jadi manusia itu kata beliau itu ada 3, ada tipe-tipenya itu ada 3. Yang pertama, farajulun kal ghidai la yusta'anhu. Ada orang seperti makanan selalu dibutuhkan. Makanan itu kan dibutuhkan. Paginya, siangnya, malamnya. Yang kedua, warajulun kaddawa ila yahtuji ila hina ba'dahin. Ada orang seperti obat. Kalau yang pertama tadi seperti makanan, ya dibutuhkan orang terus. Yang kedua, ada orang yang seperti obat. La yahtaju ilaihi ila hina ba'dahin. Hanya terkadang dibutuhkan. Orang kalau sakit baru minum obat. Kalau tidak sakit, jangan minum obat, bahaya. Ya kan? Yang ketiga, warajulun kadda'i la yuhtajali abada. Ada orang seperti penyakit. La yahtaju ilaihi abada. Tidak pernah dibutuhkan sama sekali. Ini tipe kita nih Pak. Nah, kita yang seperti makanan, atau seperti obat, atau seperti penyakit. Pengen kita seperti makanan, dibutuhkan orang terus. Ya, ini bukan persoalan alim dan alim. Ya, bisa saja karena dia baik, bisa saja karena dia santun, bisa saja karena dia pemurah, dibutuhkan. Kita kan sering itu, kalau bapak itu tuh ada dulu tuh alhamdulillah. Ibu tuh kalau dia ada dulu subhanallah, kan? Itu artinya orang tuh sangat dibutuhkan. Yang kedua seperti obat. Kalau perlu saja baru dibutuhkan. Kalau tidak perlu tidak dibutuhkan. Ya. Yang ketiga ini seperti penyakit, tidak pernah dibutuhkan. Mana ada orang suka dengan penyakit? Ya, mudah-mudahanlah kita masuk yang pertama ya. Ada lagi satu makalah dalam kitab Jami' Shagir, sayati, ini barangkali banyak ya. Sayati ala ummati zaman, di akhir zaman nanti kata Nabi ada umat saya yaksuru fihil qara, mohon maaf banyak yang hafal Quran.
Wa yaqillul fuqaha, tapi sedikitnya orang-orang fikih. Orang-orang fakih sedikit. Hafal Quran hampir di mana-mana. Wa yaqillul fuqaha, dan sedikitnya orang-orang fikih. Wa yuqbidul ilma, sedikitnya orang-orang yang ngaji. Wa yaksurul haraja, tapi banyaknya fitnah merajalela. Ini di akhir zaman nih Pak. Ya, di akhir zaman memang seperti itu. Banyak sekali para penghafal Quran, tapi sedikitnya fuqaha, sedikitnya orang yang menuntut ilmu, atau dicabutnya ilmu karena meninggalnya orang-orang alim, dan banyaknya fitnah di mana-mana. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk menghadapi hal tersebut. Demikian al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.